warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para guru-guru, segenap pengurus Mushola Darun Najah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri, Bapak Longke, kemudian Bapak Haji Muslaini, dan juga kepada Mas Edi. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah, yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang sangat luar biasa, yang mana di malam hari ini kita bersama-sama menyantap hidangan dari salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun tangan-tangan yang jahil untuk merubah satu huruf pun dari Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Taurat, Injil, Zabur, semua mukjizat tersebut hilang atau dirubah oleh tangan-tangan jahil, hingga sampai sekarang mukjizat tersebut musnah keasliannya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kalau dalam ilmu bahasa atau ilmu nahwu, ini taukid. Inna, anna, inna, nahnu, ini taukid. Inna nahnu, saya, kata Allah Subhanahu wa taala, nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quran, wa inna, taukid lagi, lahu, la, taukid lagi, la hafidun, Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Sehingga tidak ada satupun tangan-tangan jahil yang mampu untuk merubah satupun huruf dari huruf-huruf Al-Quran. Ini merupakan salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah Al-Imam Busiri, beliau mengatakan, damas ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina ijja'at walam tadumi. Kata Imam Muhammad Al-Busiri, mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, merupakan satu mukjizat yang abadi. Sampai kiamat mukjizat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mukjizat nabi-nabi terdahulu tidak ada yang bisa menandingi mukjizat Nabi Muhammad SAW.
ketika mukjizat Nabi terdahulu, ya, nabinya ada, kemudian pelan-pelan mukjizatnya pun hilang. Seperti Taurat, Injil, Zabur. Dengan bertambahnya masa, maka mukjizat tersebut hilang, ditelan oleh masa, sehingga mukjizat tersebut menjadi tidak orisinil lagi. Kemudian di samping itu, Al-Quran merupakan isi dari segala ilmu awalin wal akhirin. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat semuanya ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tidak tinggalkan satupun tentang berbagai macam ilmu di dalam Al-Quran. Jadi ilmu segala macam sudah Allah taruh dalam Al-Quran. Dalam ayat lain Allah katakan, wala ratba wala yabis illa fi kitabin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang kering, tidak ada satupun yang basah, terkecuali Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Dan orang yang diberi kefahaman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, maka setiap huruf daripada Al-Quran ini seandainya ditafsirkan, disarahi, itu gak bakal cukup air laut ataupun ranting-ranting pohon-pohon yang ada di dunia ini. Saking luar biasanya makna yang terkandung di dalam satu persatu dari huruf Al-Quran. Sehingga Ibn Abbas, beliau pernah mengatakan, lau do'a iqalu ba'ir lawajatu fi kitabillah. Kata Ibn Abbas, Abdul Abbas, yang pernah didoakan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, seandainya tali ontaku hilang, coba, seandainya tali ontaku hilang, lawajatuhu fi kitabillah, niscaya dapat aku temukan tali tersebut dari Al-Quran. Lalu hubungannya apa dengan Al-Quran? Tali onta dengan Al-Quran. Ini menandakan bahwasanya seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran mencakup segala macam ilmu. Jadi bisa dibaca dari Al-Quran. Ya tentunya ilmu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang khusus, nggak sembarangan. Jadi orang-orang memang yang diberi nur ilahi oleh Allah Subhanahu wa taala baru bisa mengartikan atau memaknai setiap huruf-huruf daripada Al-Quran. Sehingga pernah suatu ketika Ba'dul Arifin, seorang solihin, beliau bingung masalah hadis. Satu hadis menyatakan, inna lil mauti la sakarat. Nabi kan pernah mengatakan, ketika detik-detik kematian, sesungguhnya pada kematian ada satu rasa sakit yang luar biasa. Nabi Muhammad ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai keluar air matanya. Kata Nabi, wahai malaikat maut, tidak bisakah engkau ringankan sedikit aja? Maka malaikat Jibril turun. Wahai Nabi, innas salam yukri'uka salam. Wahai Nabi, kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada engkau. Sesungguhnya malaikat pencabut nyawa mencabut nyawamu itu paling ringan. Maka ketika Nabi dikatakan mencabut nyawa Nabi yang paling ringan dibandingkan dengan orang lain, Nabi Muhammad terpikir dengan umatnya. Nabi Muhammad merasakan begitu luar biasanya bagaimana umatnya. Maka Nabi Muhammad minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma saddid alaina, Allahumma saddid alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah,
limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut dan ringankanlah rasa sakaratul maut kepada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dirasakan orang sekarang atau para sahabat Nabi Muhammad ketika ruhnya diambil Allah Subhanahu wa taala itu ringan sekali dibandingkan dengan rasa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rasa sakit umatnya ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul maut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis lainnya. Dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan la yakhruju ruhul mu'min min jasadi illa kama yakhruju sya'ru minal ajin. Kata Nabi, tidaklah keluar rohnya seorang mukmin kecuali laksana dia mencabut rambut dari adonan. Jadi kalau kita mencabut rambut dari adonan, ringan aja kan? Sangat ringan sekali. Kata ulama, hadis ini belum ditemukan kefahamannya. Sebab dalam hadis lain Nabi mengatakan innalil maut la sakaraut. Sedangkan dalam hadis lain Nabi mengatakan la yakhruju ruhul mu'min min jasadi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Sangat ringan sekali. Maka ulama ini mencari dalil untuk menguatkan hadis ini dalam Al-Quran. Dicari oleh ulama ini, mulai awal sampai akhir nggak ditemukan. Dibuka lagi, dicari, nggak ditemukan hadis yang menguatkan, Quran yang menguatkan, atau ayat yang menguatkan tentang hadis la yakhruju ruhul mu'min min jasadi illa kama yakhruju sya'rul ajin. Dicari-cari nggak ketemu. Maka ulama ini tertidur. Ketika tertidur, datang Nabi Muhammad SAW kepadanya. Ketika datang, kata ulama, wahai Nabi, saya mencari dalil penguat dalam Al-Quran tentang sabda engkau yang mengatakan la yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Maka kata Nabi, wahai fulan, utlub fi surat Yusuf. Carilah di dalam surat Yusuf. Maka ulama ini terbangun. Setelah terbangun, betapa bahagianya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW gara-gara mencari ayat untuk penguat hadis la yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'rul ajin. Sudah berwudu, ngambil wudu pemuda ini, ulama ini ngambil wudu, dibuka Al-Quran, ayat demi ayat diperhatikan. Soalnya kan sudah ada patokannya. Nabi mengatakan cari di dalam surat Yusuf, cari pelan-pelan. Baru ulama ini menemukan apa? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Maka seorang ulama menemukan satu ayat, falamma ra'ainahu, ketika kami melihat Nabi Yusuf, akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, betapa kami kagumnya dengan Nabi Yusuf sehingga tanpa sengaja tangan-tangan kami terpotong. Cerita yang berkenaan dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha sangat luar biasa mencintai Yusuf, seorang pemuda yang sangat tampan, seorang nabi yang sangat tampan. Ketika masuk di kerajaan Siti Zulaikha tergoda, sehingga tersebar isu yang kurang enak, isu yang macam-macam. Seorang ratu cinta sama budaknya, lama-lama gak sabar Siti Zulaikha. Rupanya orang kampung ini belum tahu siapa Yusuf. Orang kampung ini belum tahu bagaimana tampannya Nabi Yusuf. Maka Siti Zulaikha
mengundang ibu-ibu dan gadis-gadis. Yang laki-laki nggak diundang, khusus ibu-ibu, ya. Khusus ibu-ibu sama gadis-gadis, ya. Diundang ibu-ibu sama gadis-gadis. Setelah kumpul di satu tempat disiapkan oleh Siti Zulaikha, maka Siti Zulaikha ini menghidangkan kepada ibu-ibu tersebut dan gadis-gadis satu apel dan satu pisau. Sudah, setelah selesai semuanya, di hadapannya ada pisau yang sangat tajam dan satu apel, maka Siti Zulaikha mengatakan, wahai ibu-ibu, baik yang gadis ataupun yang janda, silakan hidangan yang di hadapannya untuk dicicipi. Udah semuanya mulai nyicipi, dilihat oleh Siti Zulaikha satu persatu dilihat. Ketika mereka semua asik, ya, menguliti apel dan ada yang makan, Siti Zulaikha memanggil, wahai Yusuf, keluarlah. Ketika Nabi Yusuf keluar, langsung bagaimana mata-mata janda-janda dan gadis-gadis, ya, pelototan melihat tampannya Nabi Yusuf, sehingga tanpa sadar tangannya terkupas, tangannya terpotong oleh pisau yang tajam yang disiapkan oleh Siti Zulaikha, dan itu pun tanpa terasa. Kenapa? Karena memandang keelokan ketampan Nabi Yusuf. Dan dari sinilah ulama ini menemukan la yakhruju ruhul mu'min min jasadi illa kama yakhruju sya'run minal ajin. Tidaklah rohnya seorang mukmin keluar terkecuali seperti rambut yang diambil dari adonan. Maksudnya, ketika seorang mukmin di detik-detik rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang benar-benar mukmin, maka Allah tampakkan kenikmatan surga. Sehingga begitu enaknya mereka memandang kenikmatan surga, begitu nyamannya mereka menikmati pandangan-pandangan surga, sehingga ketika rohnya diambil tanpa terasa. Inilah ayat yang menguatkan hadis Nabi Muhammad, la yakhruju ruhul mu'min min jasadi illa kama yakhruju sya'run minal ajin. Tidak ada satupun dalam Al-Quran ini kecuali semua ilmu-ilmu sudah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Satu huruf demi huruf ini semuanya mengandung arti, mengandung makna, dan tidak ada yang tahu satu persatu makna dari ayat Al-Quran kecuali orang-orang yang diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cahaya ilahiyah, baru mereka akan mengetahui, memahami tentang satu persatu dari ayat-ayat Quran. Walaupun kita nggak tahu, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama mensyiarkan atau mengagungkan Al-Quran, dengan mengadakan setiap bulan khutmul Quran, kita menjadi orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin insya Allah disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Hadzal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.